Tujuan awal kita sukses. Halo Bu Eni, selamat malam. Bu Eni gimana? Hari ini habis istirahat? Lebih tenang? Oke, sebentar lagi kita mulai. Sekaligus nanti Bu Eni bakal makan malam, Bu Eni. Khusus buat Bu Eni sama teman-teman di sini. Oke ya, Bu Eni yang nggak mau ya. Oke, Sam, boleh Sam? Ya, mungkin untuk melengkapi acara malam hari ini boleh Bung Ale dan Irfan Jayani, Bang Breo untuk maju juga ke depan. Yes. Ya. Bang Breo di sebelah sana. Alin itu mana Alinnya? Ale, boleh. Ale di sini. Ale. Bang Breo ini mana? Bang Breo, oh Bang Breo di sini. Oke. Jadi selamat datang teman-teman. Ada tamu undangan juga. Selamat datang. Oke. Malam ini kita ingin sedikit evaluasi tentang 1 bulan yang lalu ya. Iya. Jadi kenapa kita berkumpul di sini? Kita ingin kita saling bercerita tentang hal-hal yang kemarin. Nah, kita mulai dulu nih. Cerita ini Berawal dari Bang Ale. iya. Di mana Bang Ale itu menceritakan tentang di mana ada satu rumah yang dihuni oleh seorang anak dan seorang ibu dengan kondisi rumah yang tanpa listrik dan tanpa air. Mungkin untuk lebih lengkapnya biar Bang Ale yang menceritakan. Bang Ale boleh bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian berterima kasih buat semua teman-teman yang hadir di malam ini dan Pak RT semua pengurus warga Rumah Tiko. Kalian mau bercerita soal penemuan Rumah Tiko dari awal. Berawal jadi bermula awalnya ketika Ale pengen beli makan di daerah kawasan dan kebetulan Rumah Tiko ini dekat sekali sama kantor Ale. Jadi seringnya Ale bolak-balik di sekitaran Rumah Tiko. Ale ada rasa penasaran untuk mempertanyakan soal terbengkalainya Rumah Tiko. Yang awalnya Ale kira rumah ini kalau kita lihat dari luar itu seperti rumah-rumah terbengkalai yang sering teman-teman eksplor ya. Dan seiring berjalannya waktu, saking penasarannya Ale, akhirnya Ale ada inisiatif sendiri untuk menanyakan soal penjelasan Rumah Tiko. Dan pada waktu itu Ale nggak sengaja untuk berhenti di persis di depan Rumah Tiko untuk merekam bagian depan rumah dan depan mobil yang terparkir, mobil apa. Awal mulanya dari situ pertama. Ale simpan itu video dan kebetulan rumah itu udah Ale pantau
kurang lebih 3 sampai 5 bulan. Seiring berjalannya waktu, oleh penasaran bolak-balik ke depan ke pos security. Dan akhirnya Ale mendapatkan informasi dari security komplek di lapangan. Pak Ali mendapatkan cerita yang kurang lebih tentang kisah rumah Tiko. Dan akhirnya setelah Ale dapat cerita itu, Ale konfirmasi dulu ke Pak RT dan ke pengurus yang lainnya. Ale rangkum di platform Instagram, dan di mana Ale kebetulan punya Instagram yang sering banget upload video-video serem yang menurut Ale ceritanya sangat menarik, dan akhirnya Ale ini bikin sebuah cerita yang dimana cerita itu berasal dari Pak Ali. Itu pertama kali ketika Ale re-upload itu video, ternyata banyak respon dari warga. Banyak respon dari warganet, dan banyak juga yang mempertanyakan soal kebenaran. Dan pertama kali itu yang diceritakan sama Pak Ali, rumah itu terbengkalai kurang lama 30 tahun. Dan karena banyak komentar-komentar yang miring dan yang masih ngegantung di Instagram itu, akhirnya Ale mempertanyakan lagi malam itu sama Pak RT sama Pak Anto untuk minta izin benar-benar menelusuri kisah Tiko. Dan akhirnya Ale punya rencana ngabarin ke Bang Irfan, dan pada waktu itu Ale kebetulan ketemu Bang Irfan di Bandung, dan Bang Irfan juga oke, penasaran dengan ceritanya Tiko, dan akhirnya ya terjadi pada hari kurang lebih itu hari Selasa ya, tanggal 19 ya, kurang lebih itu 19 Desember. Dan akhirnya kita udah dapet semua cerita dari Tiko. Dan akhirnya semua terjadi seperti saat ini. Kita semua berkumpul dan seiring berjalannya waktu, selama proses kita membuat video di rumah Tiko, Ale dan Bang Bram itu banyak sekali proses-proses yang dimana banyak memakan waktu dan banyak juga halangan, karena di balik sembari Ale menjadi content creator, Ale juga kerja di sebuah perusahaan. Dan akhirnya selama proses video ini berjalan dan kita punya visi dan misi sama Bang Irfan dan teman-teman kreator di sini untuk merubah dan kita semua mempunyai kita memiliki tujuan dari awal untuk merubah hidup Tiko, yang dimana rumahnya yang tadi kita lihat dari depan itu tidak layak, dan sekarang hasilnya kelihatan. Dan
Terima kasih. Oke, mungkin Ale nggak kuat untuk menceritakan semuanya. Jadi pertama kali ketemu sama Tiko itu tanggal 19 Desember ya. Ya, pertama kali ketemu sama Tiko 19 Desember kan, 19 Desember. Dan itu nunggu pas Piala Dunia. Itu Jadi, mungkin untuk cerita lengkapnya Bang Breo yang ceritain deh. Iya, jadi tidak sampai di Ale. Iya. Ale karena Ale pada saat itu memang terbatas karena kerja juga. Iya. Akhirnya di sini ada Bang Breo. Iya. Bang Breo bakal menceritakan tentang gimana proses dari mulai hari pertama sampai detik ini. Iya. Nah, kita langsung aja dengan cerita di Bang Breo. TJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue juga mau ngucapin untuk Ale, mau ngucapin untuk pengurus RT, mau ngucapin ke semua teman-teman gue kreator, dan terutama ngucapin ke Tiko dan juga mamanya. Dan gue akan mulai bercerita ketika pertama kali gue bertemu dengan Tiko, itu menggambarkan kehidupan gue. Karena apa yang Tiko alami benar-benar gue alami juga, hanya perbedaannya sekitar 10-20% doang bedanya. Kenapa gue mulai memvideokan dan publish Tiko, padahal notabene gue adalah seorang content creator explorer yang berbanding jauh banget sama kehidupan konten gue, yang mana sebelumnya adalah explore, dan tiba-tiba gue mengangkat kisah Tiko dan namanya. Harapan gue cuma satu, minimal gue bisa berguna buat orang lain. Karena di agama gue diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat orang lain. Mungkin gue nggak banyak panjang lebar. Di sini juga teman-teman mungkin ada kesan dan pesan buat satu momen ini. Gue pengen kalian juga maju ke sini karena kita nggak akan berada di sini kalau kita nggak bekerja sama bareng-bareng. Jadi gue pengen kalian mewakili diri kalian sendiri, mewakili perasaan kalian sendiri, dan gue pengen, atau mungkin Pak RT juga pengen dengar pesan dan kesan kalian. 1 bulan kita kurang tidur, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan ongkos bensin, kita mengorbankan jarang ketemu pacar, kita mengorbankan jarang ketemu ibu. Gue pun bahkan dalam 1 bulan ketemu cuma 2 hari untuk melakukan semuanya, sampai akhirnya apa yang kita harapkan di awal terjadi benar-benar 100%. Jadi gue pengen semuanya salah satu persatu maju ke depan. Mungkin gue akan tunjuk 1 orang dulu buat maju. Mungkin kan keluar tegang. Mungkin gue pengen tanya dulu ke Bang Davi. Mana Bang Davi? Oh, lagi untuk Bang Davi, mungkin boleh maju ke posisi. Oke, di skip dulu. Kalau gitu gue pengen tanya yang kita tuakan. Secara umur juga memang tua. Cak Bola mungkin bisa mengawali dulu sebelum nanti teman-teman juga maju 1 persatu. Cak Bola, banyak poin nanti dulu Cak. Maju untuk, iya, nanti semua kebagian 1 persatu, 1 menit kita waktu kan untuk mewakili perasaan Cak Bola sendiri. Kesan dan pesannya seperti apa? Ya, Semua silakan alumni Gontor. Kesan dan pesan. Kesan. Aku belum mau jadi Kamera aku nggak dapat rampok. Sini masuk frame. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian. Mungkin langsung gue lempar ke
bahas ya kesan dan pesan karena lanjutin langsung di MC lagi. Oke, kalau selama 1 bulan sampai sekarang ini, kalau dari gua, terima kasih sebenarnya gue ucapin ini buat Ale dan Bang Breo dulu. Itu karena tanpa dia berdua pun juga kita nggak bisa kumpul di sini gitu ya. Dan terlebih untuk Tiko dan Bu Eni, kita dari awal itu ingin sekali kalian berdua itu hidup dengan baik, hidup dengan tenang, hidup dengan layak seperti kita yang ada di sini. Seperti tadi Bang Brel cerita, mungkin dia nggak bisa ngasih yang terbaik, tapi dia memperkenalkan kalian itu di dunia yang luar sampai sehingga kita ada di sini gitu. Jadi paling terkesan itu adalah pada saat kita melihat Tiko dan Bu Eni itu di videonya Bang Brel ada di hari pertama ya, di hari pertama waktu pada saat tanggal Desember itu sebelum ya, tanggal 2 itu ya, di hari Ibu. Itu sangat menyentuh, bukan cuma sama saya dan teman-teman yang ada di sini, tapi di seluruh Indonesia itu semua tersentuh. Dan terima kasih buat Pak RT, terima kasih untuk waktu, buat Bu RT juga terima kasih buat waktunya yang sudah melayani kita juga hampir 1 bulan. Minta maaf kalau misalnya teman-teman yang ada di sini pun juga agak-agak sedikit berisik, ketenangan tetangga mungkin terganggu, tapi inilah kita. Tapi untungnya konfirmasi dari semuanya berjalan dengan baik, Pak. Ya. Terus buat teman-teman kreator juga terima kasih banyak untuk support pelayanannya yang bagus, terutama buat para netizen atau teman-teman kreator yang dari luar pun juga sudah membantu juga. Jadi kesimpulannya di sini kita berkumpul, evaluasi sedikit, dan itu dari saya. Selebihnya ada yang mau kasih tambahan, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bingung sebenarnya mau apa. Terlalu banyak kesan. Kalau kesan apa ya? Gua rasa kita semua udah sama-sama dewasa, sama-sama merasakan. Kayaknya nggak ada pesan sih. Kesan yang paling mendalam mungkin ketika Tiko mengiyakan saran dari teman-teman semua, karena mungkin juga kita semua berkumpul di sini tidak akan pernah terjadi, dan mungkin juga gue ini nggak akan pernah duduk di bangku ini kalau saat itu Tiko tetap keras dengan pendiriannya. Tapi alhamdulillah, seperti yang Bang Breo bilang, cara kita mengabdi sama orang tua bukan cuma dengan menjaga, tapi terkadang kita harus merelakan sesuatu yang hati kita nggak menginginkan, tapi ini yang terbaik gitu kan. Dan ketika Tiko merelakan Ibu Eni dilepas ke rumah sakit, itu sesuatu yang sangat berat. Gua rasa semua nangis ya. Iya. Di momen itu gua rasa semua nangis. Tiko juga nangis, Irfan nangis, bahkan mungkin satu Indonesia menangis. Ibu ini bukan orang tua gue, gitu. Tiko juga bukan adik gue. Bahkan mungkin secara chemistry Irfan lebih dapat chemistry sama Tiko, tapi semua sayang sama Tiko. Semua sayang sama ibu ini. Orang yang membantu kita kan mau.
Irfan mungkin udah bosan, gue gak pernah mau Tiko karena mungkin ada rasa gengsi dalam hati gue. Tapi momen ini gue gak tahu apakah gue bisa ketemu sama Tiko lagi gitu kan, karena ini mungkin momen terakhir dari apa yang kita sebut sebagai project Tiko dan Wendy. Setelah ini kalau misalkan masih ada pertemuan, silaturahmi, syukur alhamdulillah. Gue terima kasih banget sama Ale yang mau menginfokan ke teman-teman semua. Gue terima kasih banget sama Irfan. Gue bangga sama lu bro. Gue gak nyangka lu bisa melakukan ini. Lu kuat. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di sini, bahkan juga yang tidak hadir, yang berhalangan seperti Pak Wawan, Mbak Suci. Kita nggak boleh melupakan kontribusinya untuk Bunda Milenial juga. Kalau nonton di vlog-vlog kita, kita semua mau ucapin banyak terima kasih buat Bunda Milenial. Oke, segitu dulu deh. Gue nggak bisa banyak bertanya. Oke, terima kasih Bang Daki. Oke. 1 bulan ini kita sudah melihat keajaiban bahwa mukjizat dari Tuhan itu nyata. Di mana seseorang yang mengidap penyakit selama 12 tahun, tapi intinya adalah ini adalah momen-momen yang terbaik dan tidak mungkin bisa dilupakan. Gimana kita semua bisa bersatu? Satu, selain ada Bang Davi, dia tadi udah disambut sama Ale dan Bu Andre. Nah, sekarang gimana kesannya sama Pak RT? Kita tanya dulu. Oke ya, Pak RT boleh dipersilakan dulu, kasih waktu dikit buat Pak RT ya. Karena kita pengen tahu nih, Pak RT adalah orang yang benar-benar selama ini sampai detik ini masih terus bersama kita. Masih Jadi, kita semua. iya, Pak RT, terima kasih Pak RT. Silakan. Mungkin boleh maju Pak RT. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Ibu Eni, Tiko, teman-teman semua, konten kreator ya, yang selama sebulan ini kita bekerja sama membuat suatu keadaan menjadi jauh lebih baik. Dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kreator, teman-teman kepada Bang Rem dan Bang Ale, juga kepada mungkin pihak-pihak lain yang membantu dalam hal ini ya, seperti Bunda Delia, Bunda El, hamba Allah, petugas damkar, Bapak Datuk, kepada juga tim PPSU Kelurahan Jatinegara, juga lingkungan kami, pengurus RT dan warga. Dalam kesempatan ini kami terima saya yang mewakili pengurus RT mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasi semuanya yang mana bisa merubah kehidupan Tito dan Ibu Eni jauh lebih baik. Dan memang kita berharap seperti apa kita punya ide atau kita punya pikiran yang sama, yaitu fokus pada tujuan awal, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menjadikan perubahan hidup yang jauh lebih baik. Buat saya pribadi, saya berpesan kepada semua kreator ya, ini bukan akhir, tapi ini awal persaudaraan kita ya. Walaupun mungkin kita ada yang tinggal berdekatan, berjauhan ya, tapi ini bukan suatu akhir, justru inilah yang menyatukan kita semua menjadi satu saudara.
kita jangan sampai putus tali silaturahmi. Setuju? Ya. Jadi kalau saya bilang ini bukan akhir, tapi awal kita menjadi satu saudara, kita menjadi suatu keluarga yang mana kita saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam keadaan apapun. Ya, saya berharap jangan berakhir, tapi berawal dari sini. Itu pesan-pesan dari saya. Semuanya saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hal-hal yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman, baik itu pikiran, tenaga maupun biaya ya, yang mana kita memang tidak ada pikiran lain kecuali fokus pada tujuan awal. Oke, hal itu dari saya. Sekali lagi, jangan putus tali silaturahmi, tetap berlanjut. Entah itu kita mengadakan sesuatu hal sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Yang terpenting kita jangan putus persaudaraan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT. Tidak hanya di Pak RT, tapi setelah terpikir Pak RT itu menggerakkan keamanan. Iya. Jadi kita nggak lupa tuh. Iya. Jadi di komplek rumah tuh, kita apresiasi buat security setempat yang sudah membantu ya, berkontribusi juga. Jadi di sini ada 2 orang sih yang kita undang ya. Ya, ada Oke, sama Bang Ian. Ya, Mungkin boleh ayo, boleh Roken mana Roken? Satu kata, 2 kata untuk teman-teman atau oke. Jadi kita diwakili sama seperti diwakili ya sama Bang Ali. Oke, silakan nggak apa-apa. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya pribadi sih nggak ada pesan ya, cuman datangnya kalian para kreator sangat membantu semuanya di lingkungan RT 6 ya. Saya cuma bisa ngucapin kalian datang tak diundang, tapi pergi meninggalkan kenangan, sejuta kenangan. Itu aja. Terima kasih. Wow, oke. Sekarang tiba nih. Tadi udah dari Ale, udah dari Bre, udah dari teman-teman kreator termasuk Bang Davi, udah dari Pak RT, udah dari Mas Olid juga udah. Sekarang kita dengar terakhir nih kesan-kesannya setelah apa yang udah terjadi sampai detik ini. Hari ini weekend ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 9 pas banget. Di depan kita ada Piko. Kita coba pengen dengar sedikit kesan dan kesannya buat teman-teman yang ada di sini sampai di rumah Piko. Silakan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini semua alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai saat ini berkat Allah juga. Untuk sudah jalannya sudah takdirnya mempertemukan saya dengan teman-teman kreator semua. Mungkin juga banyak uluran bantuan dikarenakan awal saya ketemu dari Bang Irfan, Bang Ale, saya ucapkan terima kasih juga. Kemudian teman-teman semua yang bisa saya sebutkan satu persatu, namanya Pak RT dan beberapa instansi semua yang membantu seperti Undang Milenial, Dinsos, Damka dan lain-lain, semua mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Oh iya, dan juga pada saat pengevakuasian ibu ke rumah sakit, Kak Prati Novianti juga ikut turut membantu sampai akhirnya ibu dapat dirawat di rumah sakit dengan lancar dengan bantuan beliau. Saya ucapkan terima kasih juga walaupun dia juga tidak hadir di sini. Itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Tentunya ke warga-warga sekitar juga lingkungan. Terima kasih atas segala bantuan yang berupa jasa, materi dan lain-lain. Ini juga semua berkat Allah. Semua berjalan dengan lancar sampai saat ini. Alhamdulillah progres rumah sudah 95% sudah layak untuk ditempati sekarang kondisinya, dan mama juga sudah bisa tinggal di rumah dengan tenang. Kondisi mama pun udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan kondisi yang stabil, harapan saya ke depannya saya dan mama dapat tinggal di rumah dengan nyaman dan kondisi mama juga dapat beradaptasi dengan baik di rumah.
dengan kondisi kesehatan yang mungkin akan berlangsung membaik ke depan. Saya tidak bisa memberikan mungkin timbal balik selain terima kasih saya kepada rekan-rekan semua. Ya mungkin saya hanya bisa membantu doa, semoga segala bantuan berupa materi dan jasa yang telah diberikan oleh teman-teman semua yang sudah turut membantu untuk dilancarkan rezekinya, berkah dan kesehatannya semua. Semoga kedepannya terus menjadi orang yang baik dan membantu sesama. Dan sekarang ibu dan di sebelah saya sudah dengan kondisi yang alhamdulillah tidak seperti sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya ini meninggalkan banyak kenangan memang, yang mungkin ini bukan yang terakhir seperti kata Pak RT tadi. Ini semua awal karena ini akan menjalin tali silaturahmi ke depannya. Awalnya memang sangat berkesan ya, bertemu dengan Bang Irfan, Bang Ali, teman-teman semua sangat tidak disangka-sangka, sampai akhirnya kita semua bisa kumpul duduk di sini bareng-bareng, berbicara semua, ketawa-tawa, sedih, senang, semua jalan bareng-bareng. Kita tetap solid semua sampai akhirnya semua berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit banyaknya rintangan juga. Ya alhamdulillah sampai di titik ini semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya mungkin itu aja dari saya nggak bisa berbicara banyak-banyak, berhubung waktu sudah malam, mungkin saya kembali ke bawah. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indo. Ada lagi kira-kira kalau misalkan seandainya Bu Eni mau ngomong? Oh enggak. Oke. Ini tiba saatnya kita pelepasan setelah sudah 1 bulan namanya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama sepakat Bang Breu akan menyampaikan sesuatu untuk meringkus semuanya. Kita persilakan waktu dan tempat untuk Bang Breu, dan ini adalah momen lo sampaikan sesuatu yang memang benar-benar isi hati lo, yang selama ini emang mungkin nggak ada lo ucapin sama siapapun. Di sini adalah tempat lo. Pakai Breu. Bingung mau ngomong apa, karena yang gue harapin terjadi benar-benar 100%. Dari pertama kali gue datang ke rumah Tiko, pertama kali kalimat yang gue ucapkan adalah jangan sampai terjadi seperti keluarga Kalideres yang meninggal tanpa orang tahu. Itu yang pertama kali gue ucapkan, dan ternyata ekspektasi gue jauh dibanding apa yang gue ucapin di pertama kali gue datang ke sana. Gue ngucapin lagi di video itu, gue pengen rumah ini bersih, bukan renovasi, tapi rumah ini bersih. Lagi-lagi ekspektasi gue dipatahkan oleh Tuhan, bahkan dilebihkan. Ketika gue berharap ini rumah cuma bersih, tapi rumah ini berhasil direnovasi walaupun sedikit. Yang ketiga, gue berekspektasi 1, 2, 3 orang yang bantuin gue buat ngebersihin rumah. Lagi-lagi rencana gue gak sesuai rencana Tuhan. Ternyata memang rencana Tuhan lebih indah dibanding rencana manusia. Ketika gue berharap mungkin paling banyak 5 orang yang bantuin gue buat kerja bakti, ternyata yang datang di hari itu lebih dari 50 orang, bahkan 1 instansi yang datang. Yang keempat, banyak banget memang Pak ekspektasi saya terhadap Tiko dan mamanya. Yang keempat, ekspektasi gue lihat ibu ini tersenyum. Lagi-lagi Tuhan mematahkan ekspektasi gue lagi.
dan bener-bener melebihi apa yang seperti gue harapkan. Gue cuma pengen lihat Ibu Eni senyum. Ternyata Tuhan kasih Ibu Eni bilang terima kasih ke gue. Gue gak pernah kebayang. Bahkan selama 1 bulan gue gak pernah ngobrol satu patah kata pun sama Ibu Eni. Mungkin Ibu Eni juga gak kenal sama gue. Tapi Ibu Eni bilang terima kasih ke gue. Ibu Eni gak kenal sama kalian semua. Tapi apa? Ibu Eni bilang ke Iko, Le, keluar, bilang terima kasih sama teman-teman kalian, sama teman-teman kamu, Le. Mungkin kalian gak pernah dengar ini dari mulut gue, tapi itu yang terjadi ketika tanggal 23 Desember pertama kali setelah 1 bulan Ibu Eni meninggalkan rumah. Seperti yang Mbak bilang, kita semua di sini nggak ada hubungan darah. Kita nggak punya satu nama di kartu keluarga, termasuk gue sama Diko. Nggak tahu kenapa. Ketika gue melihat Diko pertama kali menggambarkan gue 15 tahun yang lalu, ternyata gue sadar bukan cuma gue yang hidup cuma dengan satu sayap, bukan cuma gue yang ngambil rapot ke SD cuma ditemenin nyokap, sedangkan ketika gue ngambil rapot teman-teman gue sama papanya sama mamanya, gue ngerasa hal itu. Kenapa cuma gue yang ngambil rapot sama ibu gue? Kenapa Tuhan gak adil? Ternyata di luar sana banyak banget yang kondisinya jauh di bawah gue. Gue gak tahu Tiko nganggep gue seperti apa, tapi yang jelas setelah waktu yang gue lewatin sama kalian semua, sama Tiko 1 bulan lebih, gue anggap udah kayak hidup gue juga kok. Aku boleh cinta sama ibu. Ada satu pesan buat lu, Bo. Dan pesan ini, apa yang gue pesankan ke lu, ini secara langsung untuk diri gue juga. Karena kondisi lu sekarang sama kayak gue. Lu masih punya tiket surga di sini. Jadi lu jaga baik-baik tiket surga lu. Jangan lu buang sia-sia. Di saat di luar sana banyak yang udah kehilangan tiket surga dan menyesal. Dan lu masih memiliki waktu yang cukup untuk lu menikmati, merawat tiket surga lu sebaik-baiknya. Dan mungkin gue udah gak buat, gue gak mau banyak-banyak ngomong lagi. Terakhir, ini mungkin bukan cuma gue yang merasa, tapi mungkin semua teman-teman kreator merasa juga. Sepanjang gue berkarir dalam pekerjaan apapun, gue merasa karir gue kali ini adalah menjadi portofolio terbaik gue. Portofolio terbaik gue adalah
seperti yang kalian lihat di video gue pertama kali, dan ketika video ini tayang, ini adalah menjadi portofolio terbaik gue. Mungkin dari gue cukup sekian. Sekali lagi, gue banyak-banyak ucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat Allah, buat semuanya yang gue gak bisa sebutin satu persatu. Yang jelas kita berhasil mengubah hidup seseorang. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah? Udah lega? Lega banget. Udah lega. Gokil. Ampun. Oke, saatnya waktu dimana kita nyanyi bareng-bareng aja yuk. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita tumpahkan segalanya, kita lumerin di sini. Waktu kita weekend ini kita lumerin bareng-bareng semua di sini. Sekarang ya, udah siap ya semuanya ya. Oke, kira kok siap ya? Ale lepas dari tadi. Oke ya, beredar. Oke lah, kita mulai lah. Adakah tiada bertemu? Berpikir